Hari-hari bersama adik tiriku volume 2 chapter 5 bahasa Indonesia. POD Novel Official. Bab 5, 20 Juli, Senin. Itu Senin pagi di minggu baru. Saat memasuki ruang kelas sekolah, aku bisa merasakan kekuatan aku secara fisik meninggalkan tubuh aku. Itu semua tampak seperti film hitam putih bagiku. Aku bisa mendengar sedikit dan potongan dari percakapan teman sekelas aku, tetapi suara mereka tampak jauh lebih tenang dari sebelumnya. Suasana diam merajalela. Alasannya sederhana. Di tengah minggu ini, liburan musim panas akan dimulai. Berbeda dengan mentalitas pekan depan adalah libur musim panas yang terjadi pekan lalu. Ujian akhir semester telah usai, dan liburan musim panas tepat di depan mata kami. Sangat tidak mungkin meminta orang untuk menunjukkan motivasi apapun untuk pertandingan sekali pakai. Sementara aku mengamati berlalunya waktu di dalam kelas yang bergerak sedikit lebih lambat dari biasanya, seorang siswa laki-laki berjalan dengan lamban ke dalam ruangan. Pagi, Maru. Latihan pagi pasti sulit. Yo, Asamura, baik suaranya dan bahkan ekspresinya keluar dari uap. Meski tidak banyak klub olahraga kita yang berkompetisi di tingkat nasional, banyak di antara mereka yang cukup berusaha untuk setidaknya mencapai tengah jalan dengan kokoh. Teman baik aku Maru Tomokazu mempertahankan posisi kompetitif di klub bisbol, itulah sebabnya dia melakukan latihan pagi dan sepulang sekolah hampir setiap hari. Biasanya, dia tidak lelah seperti penampilannya sekarang, jadi mungkin sesuatu yang lain telah terjadi. Kamu seperti pohon yang mengering tanpa energi biasa di sana. Apa yang terjadi? Kami kalah di pertandingan kedua di babak penyisihan lokal. Jadi kamu depresi? Tidak terlalu. Itu hanya berarti bahwa latihan akan menjadi lebih keras selama liburan musim panas. Bukan sebaliknya? Biasanya, kamu akan berlatih lebih keras jika kamu berhasil lebih jauh di turnamen. Bahkan jika kamu mempraktikkan semuanya, ada batasan pada seberapa banyak keterampilan sebenarnya yang dapat kamu peroleh dalam waktu singkat. Kamu bisa beristirahat untuk memperbaiki kondisi fisik kamu dapat menghindari risiko atau cedera dari latihan, hal semacam itu. Mereka jarang benar-benar berusaha keras dalam hal latihan selama turnamen besar. Aku melihat. Kedengarannya logis. Memang. Maru duduk di kursinya, tanpa tenaga, dan mengamati bagian dalam kelas dengan mata menyipit. Sambil menyaksikan teman sekelas kita membuat rencana liburan musim panas di tengah suasana yang lesu ini, Maru bergumam. Pasti menyenangkan bisa menikmati liburan musim panas. Apa kau tipe orang yang iri karena itu, Maru? Tentu saja. Waktu luang kamu adalah kekayaan terbesar yang dapat kamu miliki. Lagi pula, aku adalah orang yang memutuskan untuk menghabiskan waktu aku di klub bisbol, jadi aku tidak bisa mengeluh. Lalu apa yang membuatmu iri? Bahwa aku tidak punya banyak waktu untuk mengunjungi bioskop. Mereka merilis banyak judul besar selama liburan musim panas, mencoba menargetkan waktu luang yang dimiliki keluarga dan pasangan muda. Karena aku terjebak dalam latihan, aku tidak bisa menikmatinya. Maru menghela nafas panjang. Itu membuatku secara mental terkekeh, karena ini sangat mirip dengannya. Aku tidak tahu bagaimana perasaan seseorang yang menonton film demi film karena latihannya lambat selama turnamen besar, tapi begitulah Maru Tomokazu. Proses berpikirnya selalu sedikit berbeda dari akal sehat. Ada banyak film yang aku minati juga. Seperti Azur Naikes Interval. Hah? Itu pembuat air mata standar, Bung. Ini mungkin bagus untuk gadis yang menginginkan bagian depresi harian mereka, atau pasangan yang membutuhkan alasan untuk menggoda di depan umum, tapi seorang maniak film seperti aku tidak akan puas dengan hal seperti itu. Apakah kamu serius menilai tanpa melihatnya? Itu membuat kamu gagal menjadi penggemar film. Aku akan memberitahu kamu bahwa itu cukup bagus. Tunggu, kamu sudah melihatnya, Asamura? Aku pikir aku mengacau. Akan buruk jika dia bertanya padaku mengapa? Dengan siapa? Dalam situasi apa, jadi aku harus memilih kata-kata aku dengan hati-hati. Aku tertarik dengan materi sumber karena aku melihatnya di tempat kerja,
jadi aku menontonnya sendiri setelah bekerja. Asamura. Kamu pergi kencan, bukan? Hah? Tidak, apa yang kamu bicarakan? Aku bahkan tidak bertanya, namun kamu secara spesifik menyebutkan bahwa kamu pergi sendiri. Kamu selalu bertindak sendiri-sendiri, jadi kamu tidak perlu menjelaskannya. Apakah kamu semacam detektif? Kamu terlalu banyak membaca. Aku mencoba untuk tetap tenang, tapi aku bisa merasakan keringat menumpuk di balik bajuku. Maru menatapku melalui kacamatanya seperti burung pemangsa akan melihat makanan berikutnya. Rasanya seperti dia menatap langsung ke dalam jiwaku, yang membuatku merasa sangat tidak nyaman. Itu membuatku berpikir bahwa mungkin lebih baik aku mengaku bahwa aku menonton film dengan Yomiuri Senpai. Apakah ini yang dirasakan penjahat saat dia tersudut? Kemudian lagi, dia tidak memiliki bukti konkret untuk semua ini. Dengan Narasaka, Ayase, dan sekarang. Asamura, apakah kamu tidak terlalu frustrasi secara seksual? Sudah kubilang, kamu salah paham. Benar-benar sekarang? Aku pernah mendengar laporan orang mengatakan kamu telah berbicara dengan Narasaka di sana-sini. Kapan itu? Di depan ruang perpustakaan beberapa waktu yang lalu? Hah, apa? Apa aku sedang dibuntuti? Agak menakutkan kau tahu tentang itu. Orang-orang memiliki mata di mana-mana. Dosa-dosamu akan terungkap. Dinding memiliki telinga, pintu geser memiliki mata, orang akan berbicara, ini semua adalah perkataan yang tiba-tiba terdengar jauh lebih dapat dipercaya daripada sebelumnya. Aku pikir menyebut fakta bahwa aku berbicara dengan Arasaka-san sebagai dosa, adalah mengambil sesuatu yang terlalu jauh. Untuk pria yang telah jatuh cinta padanya, itu kejahatan serius. Kamu tidak menonton film dengannya, kan? Aku tidak pergi dengan siapapun. Aku hendak mengatakan, dengan Narasaka-san, tapi aku segera mengoreksi diri aku sendiri. Sebagai tanggapan, Maru mendecakkan lidahnya. Sungguh cara yang menakutkan untuk membimbing aku menjawab pertanyaan dengan cara yang dia inginkan. Orang ini berbahaya. Ya kamu tahulah. Jika kamu terbangun dengan keinginan kamu untuk mengalami cinta sensual, beritahu aku. Aku yang nomor satu dalam hal hubungan antar manusia, dan aku akan mendukung cintamu sebanyak yang aku bisa. Dia menunjukkan giginya yang putih dan sehat sambil tersenyum dan mengacungkan jempol. Sejujurnya, kecerdasan Maru cukup mengesankan untuk membuat musuh menjadi temannya, tapi aku sama sekali tidak merasa nyaman menjadikannya sebagai sekutu. Jika itu terjadi, aku akan mengandalkanmu. Aikto. Ketika aku memberikan tanggapan singkat, Maru tidak menunjukkan niat untuk menanyai aku lebih jauh. Berkat kepekaan dan pengetahuannya tentang orang lain, dia harus tahu bahwa aku benar-benar pergi ke bioskop bersama orang lain, tetapi alih-alih membiarkan rasa ingin tahunya menguasai dirinya, dia malah memprioritaskan perasaan aku sendiri tentang masalah tersebut. Mengetahui kapan harus menyerah adalah hal yang sangat dewasa baginya. Dia benar-benar teman yang baik. Meski memberitahunya bahwa di hadapannya akan sangat canggung, jadi aku tidak akan melakukan itu. Kelas berakhir untuk hari itu. Maru segera pergi untuk latihan bisbol, dan teman sekelas lainnya perlahan tapi pasti keluar dari kelas tidak lama setelah itu. Aku memperhatikan mereka semua saat aku tetap duduk. Aku memegang ponsel aku di tangan, menghabiskan waktu aku membaca di jejaring sosial atau berita, menunggu. Tak lama kemudian, kelompok terakhir dari 2 siswa, yang tetap tinggal mengobrol tentang ini dan itu, akhirnya pergi juga, meninggalkanku sendirian di kelas. Panas terik musim panas bertiup dari jendela yang setengah terbuka, dan jangkrik yang berkicau di kejauhan menyerangku dengan rasa nostalgia. Aku rasa semua orang Jepang memiliki perasaan ini dalam keadaan yang tepat. Mungkin orang Jepang memiliki reaksi otomatis dalam gen mereka untuk mengenang kampung halaman mereka segera setelah musim panas tiba. Atau begitulah aku berhipotesis pada diri aku sendiri, dan akhirnya berdiri dari tempat duduk aku sambil mendesah. Aku tidak hanya membuang-buang waktu, tentu saja. Sejak Ayase-san dan aku menjadi saudara tiri, kami memutuskan bahwa kami harus pulang pada waktu sejauh mungkin. Karena kami berdua harus kembali ke rumah yang sama, jalan pulang kami akan tumpang tindih.
Jika kami akhirnya berjalan bersebelahan, itu hanya akan menjadi canggung, jadi aku ingin menghindari hal semacam itu. Namun, keputusan ini memutuskan untuk menusukku dari belakang hari ini. Ah, Asamura-kun. Hah. Setelah aku memakai sepatu luar aku dan hendak melangkah keluar dari pintu masuk, seseorang memanggil aku. Saat aku berbalik, seorang gadis dengan warna rambut cerah menepuk pundakku. Apa kabar? Sungguh kebetulan bertemu dengan kamu di sini. Narasaka-san. Murid perempuan ini adalah Narasaka Maaya. Dan melewati bahunya, aku bisa melihat siswa lain, Ayase-san. Hah? Kenapa dia masih di sini? Kedua pertanyaan itu muncul di benakku, Narasaka-san berbicara lagi. Ayo pulang bersama. Kenapa? Hah? Mengapa? Maksudku, karena kita sudah di sini? Aku tidak tahu apa artinya itu. Apakah kamu perlu pergi ke arah yang sama? Sama sekali. Bagaimanapun, aku mengunjungi tempat Saki. Hah? Aku melirik ke arah Ayase-san, mencari penjelasan. Dia menyatukan tangannya untuk meminta maaf. Dia akan mengajariku. Ah, begitu. Tapi, apa kau baik-baik saja pulang bersama, Narasaka-san? Sama sekali. Mengapa aku menentangnya? Narasaka-san berkata tanpa ragu sedikit pun. Itulah Raja Normies dengan 100 teman untukmu. Sama sekali tidak ada rintangan psikologis baginya untuk berbicara dengan lawan jenis. Memang benar bahwa dalam hidupku selama ini, aku tidak pernah memiliki banyak kontak seperti itu, tetapi tidak jarang sekelompok anak laki-laki dan perempuan pulang bersama. Karena Ayase-san dan aku harus menyembunyikan hubungan kami untuk menghindari kesalahpahaman, aku mungkin hanya khawatir tanpa alasan. Karena kamu pergi ke tempat yang sama, kami tidak perlu pergi pada waktu yang berbeda. Benar, Saki? Ya, itu benar, Ayase-san melirik ke arahku. Aku kira itu tidak bisa membantu kali ini. Aku mengangguk pasrah, dan Ayase-san menghela nafas. Mungkin aku seharusnya tidak bertanya pada Maaya. Dia bergumam. Setelah itu, kami bertiga keluar dari pintu masuk. Kecanggungan berjalan pulang dengan dua gadis di sampingku membuat tenggorokanku kering. Aku tidak bisa menghilangkan kecemasan bahwa seseorang mungkin mengawasi kita. Pada akhirnya, kesimpulan Narasaka-san lebih akurat. Ketika kami melangkah keluar dari gerbang sekolah, kami masih menemui beberapa siswa di sana-sini, tetapi tidak ada yang menoleh ke arah kami, apalagi menatap kami. Melihat seorang anak laki-laki dan dua perempuan berjalan di jalan pasti sesuatu yang sangat normal sehingga mereka bahkan tidak memperhatikannya. Maru menyebutkan bahwa seseorang melihat Narasaka-san dan aku bersama, tapi sekarang karena kami bertiga dalam satu kelompok, kami mungkin tidak terlalu menonjol. Setelah meninggalkan sekolah di belakang kami berjalan menyusuri jalan dari Shibuya ke Daikanyama, yang dikenal di daerah ini sebagai jalan Bukit Unik. Meski sekolah sudah usai, matahari masih tetap tinggi, yang menyebabkan aspal mendidih. Keringat mulai menumpuk di balik pakaianku, yang membuatku merasa sedikit sedih. Ayase-san berjalan di sampingku, menyeka lehernya dengan sapu tangan. Meskipun dia manusia normal seperti aku belum pernah melihatnya berkeringat atau meringis, jadi aku merasa seperti telah menemukan sesuatu selama seabad. Kemudian aku mendengar suara elektronik, menyerupai sesuatu seperti klik. Saat aku berbalik, aku melihat Narasaka-san sedikit di belakang kami, menyeringai sendiri dengan ponsel di tangan. Ah, jangan pedulikan aku. Teruslah berjalan secara alami seperti itu. Apakah kamu sedang memotret? Meskipun kamu seorang teman, aku tidak akan mengizinkan foto candid. Kata Ayase-san. Tidak sedikit pun aku merekam video. Benar-benar berbeda. Ide di baliknya sama. Berikan itu padaku. Aku akan menghapusnya. Ah, jangan mengambilnya dari Mee. Ponsel cerdas aku. Narasaka-san memohon, tapi Ayase-san mengambilnya tanpa ragu-ragu. Dia memeriksa melalui roll kamera dan menghapus videonya. Kamu benar-benar benci difoto, Saki. Tidak perlu menjadi gila seperti itu.
Aku toh akan menghapusnya. Tidak mau. Aku tidak menyukainya. Jika kamu memutuskan untuk tidak menghapusnya, aku harus mengeluh kepada kamu. Itu payah, dan aku tidak ingin meragukan kamu, jadi aku akan menghapus semuanya sendiri. Aku dalam masalah besar, Asamura-kun. Saki menggangguku dengan logika. Mengapa kamu mengharapkan aku untuk mendukung kamu? Aku tidak keberatan bergabung dalam percakapan kamu, tetapi setidaknya lakukan saat topiknya sedikit lebih nyaman. Tentu saja, jawaban aku sudah ditentukan sebelumnya. Cukup yakin aku berpihak pada Ayasesan di sini. Kamu pengkhianat, Oni-chan. Kamu tidak perlu setuju dengannya hanya karena kamu mirip satu sama lain sebagai saudara. Aku tidak ingat pernah menjadi sekutumu, dan bisakah kamu berhenti memanggilku, Oni-chan? Hal semacam itu adalah sesuatu yang akan kamu katakan kepada saudara yang memiliki hubungan darah. Tentu saja, karena kami tidak berhubungan dengan darah, kami sangat berbeda satu sama lain, tetapi berkat kami tinggal bersama, aku merasa perasaan nilai dan kebiasaan kami mulai sedikit tumpang tindih. Mungkin itu yang dia bicarakan? Juga, kamu tidak masuk akal. Mengapa kamu tiba-tiba mulai mengambil gambar? Kupikir kalian berdua berjalan bersebelahan akan membuat heboh online. Bagaimana jika kamu menjadi salah satu pasangan YouTuber ini? Seorang gadis berambut pirang dan seorang anak antisosial menjadi saudara kandung, atau sesuatu seperti itu? Ini pasti akan menjadi viral. Tidak mungkin kami melakukan itu. Tidak mungkin ada orang yang suka menonton itu. Ayasesan berkata tanpa ragu, dan aku mengangguk. Setuju. Juga, Narasaka-san, biarpun kamu benar, mendengarmu memanggilku antisosial di depan wajahku cukup menyakitkan. Ah, jangan salah paham, aku tidak mengatakannya untuk menghina kamu. Aku baru saja melihat banyak tag bad boy di Insta, dan semuanya sangat tampan dan sangat populer di kalangan wanita. Sekarang kamu memanggilku super tampan? Kedengarannya mencurigakan jika kamu bertanya kepada aku. Ah, kamu salah di situ. Kamu pada dasarnya bukan pria tampan, tapi kamu pasti akan menjadi seksi jika kami merias wajah kamu, lihat. Aku merasa dia akan jatuh kemanapun dia pergi. Aku yakin Narasaka-san tidak memiliki niat buruk, tetapi sangat sulit untuk memilih satu hal di sana untuk mengatakan kepadanya bahwa dia salah. Juga, ada banyak orang yang menonton live streaming pasangan YouTuber ini. Suka, sangat banyak. Sulit untuk mendapatkan banyak pemirsa sekarang karena ada begitu banyak orang yang melakukannya, tetapi saudara kandung yang melakukan streaming langsung bersama jarang terjadi. Mari kita coba menghasilkan cukup uang dengan pendapatan iklan untuk membeli rumah mewah. Pendapatan iklan, kamu bisa mendapatkan uang. Ketika kata yang berhubungan dengan uang ini muncul dalam pidato bersemangat Narasaka-san, Ayasesan menunjukkan sedikit ketertarikan. Tentu saja. Begitu kamu populer, itu akan segera datang. Bergegas. Tunggu, Narasaka-san, Ayasesan, tenanglah. Aku segera menghentikan kedua gadis itu, yang tiba-tiba mulai mengemudi di jalur yang sama. Aku tahu aku seharusnya tidak mengganggu mereka saat mereka mengobrol dengan ramah, tetapi aku akan merasa bersalah tetap diam saat mereka mengejar mimpi yang lemah. Ada banyak orang yang mengupload video seperti itu, dan selebriti dan bahkan perusahaan juga ikut bergabung. Dunia ini tidak begitu baik sehingga kamu bisa menjadi besar dengan mudah. Setidaknya itulah yang dikatakan seseorang yang akrab dengan internet dalam video mereka. Ketika Ayasesan meminta aku untuk mencari pekerjaan paruh waktu dengan bayaran tinggi, aku melihat layanan video ini dan pendapatan iklan yang kamu dapatkan darinya. Orang-orang yang berhasil menghasilkan banyak uang, dan peringkat streaming sangat tinggi dalam jajak pendapat tentang apa yang diinginkan oleh siswa sekolah dasar ketika mereka besar nanti. Namun, secerah kamu mungkin bersinar untuk sementara, itu adalah industri yang kejam dan keras, ke titik di mana semuanya bergantung pada jumlah penayangan kamu. Perlahan-lahan itu menggerogoti kamu, membuat kamu frustrasi dan tertekan. Demikian pula, bahkan jika kamu melakukan streaming pasangan, ada potensi masalah yang tidak dapat kamu hindari justru karena premis itu. Bahkan jika kamu berhasil, terus-menerus mencapai kesuksesan jauh lebih sulit.
Kamu sering mendengar cerita tentang hal semacam itu akhir-akhir ini. Pasangan itu putus, dan saluran yang mereka bangun bersama segera berantakan. Maksudku, itu benar, tapi itulah mengapa aku mengatakan ini. Hah? Tidak seperti kekasih, kalian berdua bersaudara, jadi kalian tidak akan putus. Ini akan menjadi saluran di mana orang-orang dapat melihat kamu merayu. Mungkinkah ada jenis hubungan yang lebih hebat? Aku bilang tidak. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu tidak terjadi. Asamura-kun, kenapa kamu tiba-tiba membiarkan dirimu dipengaruhi olehnya? Maaf. Ayase-san memberiku cemberut tajam, dan aku segera meminta maaf. Mereka yang berhasil menganjurkan agar kamu bergerak cepat ketika menghadapi tantangan, tetapi aku merasa kata-kata ini jauh lebih akurat ketika kamu gagal dalam hal apapun. Jika kamu merasa tidak nyaman, segera telan harga diri kamu dan minta maaf. Aku ingin hidup dengan moto, minta maaf dalam sekejap. Aku mungkin saja kontradiktif, karena ketidakpuasan dan menggerutu adalah cara kerja beberapa percakapan. Ayase-san menyisir rambutnya dengan jari, mendesah sambil melanjutkan. Tidak mungkin kami melakukan itu. Ini tidak akan benar-benar berhasil. Aku yakin itu akan berhasil. Baik kamu dan Asamura-kun benar-benar pintar. Itu tidak terasa seperti pujian karena itu datang darimu, Maaya. Kamu mendapatkan skor keseluruhan yang lebih baik daripada kami berdua. Tidak, aku tidak berbicara tentang ujian. Bagaimana aku mengatakannya? Ini seperti Zhuge Liang yang pintar. Masih tidak mungkin. Bahkan jika kami mencoba melakukannya secara nyata, kami tidak tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkan, dan aku akan kehilangan waktu untuk belajar. Boring. Aku jamin kamu akan populer. Juga yang lebih penting, aku ingin melihat kalian berdua mesra. Jadi itu semua untuk keuntunganmu sendiri. Aku terus memberitahumu bahwa tidak seperti itu. Bagaimanapun, itu tidak akan pernah berhasil. Ada lebih banyak masalah di luar itu juga. Saat ini, satu-satunya orang di sekolah yang tahu tentang hubungan Ayase-san dan aku adalah Narasaka-san. Jika kami benar-benar berhasil dengan saluran kami, itu pada dasarnya akan mengungkapkannya kepada semua orang. Juga, kami bersaudara, jadi bagaimana kami menjelaskan kepada orang tuaku dan Akiko-san bahwa kami bertingkah seperti pasangan di depan kamera? Tentunya kamu harus ingat bahwa Ayase-san cantik, logis, dan selalu perhatian, yang memberikan jarak saat kamu membutuhkannya, jadi dia sangat nyaman untuk diajak berteman. Jika ada hubungan kekasih yang berasal dari ini, mungkin akan berakhir dengan kebahagiaan dan kebahagiaan. Karena itu, dia adalah saudara tiri aku. Selain itu, ini bukanlah dunia fiksi, tapi kenyataan. Dia saudara tiri aku yang sebenarnya. Aku bahkan tidak bisa melihat pilihan lain selain membiarkan hal-hal tetap seperti saat ini. Begitu, sungguh memalukan. Nah, kamu tidak harus menjadi YouTuber. Kamu bisa mencoba apa saja. Menemukan sesuatu yang kamu kuasai bisa mengarah pada pekerjaan dengan bayaran tinggi, loh. Kamu harus mencoba Insta, Asamura-kun. Mengapa? Aku tidak memiliki keahlian apapun untuk mengambil foto bergaya. Kamu hanya perlu mengupload gambar yang bagus dengan tag, bad boy. Aku yakin itu sempurna untukmu. Tidak, terima kasih. Atau begitulah yang aku katakan sambil membelakangi dia, tetapi aku sebenarnya mengunduh aplikasi Insta di ponsel aku. Sementara Narasaka-san dan Ayase-san berjalan di depan aku mengikuti sedikit cara setelah mereka membuat akun aku. Aku dipandu melalui layar tutorial dan membuat profil. Jika ini benar-benar dapat membuat kamu populer dengan cepat dan efisien, dan memungkinkan kamu menghasilkan uang dengan mudah, maka aku pasti akan memberitahu Ayase-san tentang hal ini. Tapi dalam perjalanan pulang, berkat penerimaan ponsel yang buruk, aku tidak tahu pengguna mana yang populer saat ini. Aku telah berusaha keras untuk membuat akun, tetapi aku merasa akun itu akan membusuk seiring berjalannya waktu. Kami tiba di rumah kami. Ketika aku membuka pintu apartemen kami, otot-otot aku yang tegang mengendur, dan aku bisa merasakan jari-jari aku tiba-tiba terasa ringan seperti aku telah meletakkan sesuatu yang berat yang terpaksa aku bawa.
Berjalan pulang dari sekolah sebagai kelompok yang terdiri dari 3 orang sangat berbeda dari rutinitas aku yang biasa. Menyuruhku untuk rileks hanya akan membuang-buang napas. Karena kebetulan Narasakasan tidak sengaja masuk ke kamar aku mengunci pintu. Aku menyalakan AC, melepaskan dasi aku, dan melepas seragam aku. Udara dingin yang bertiup di tubuhku yang basah kuyup memang terasa nyaman, tapi aku menahan diri untuk tidak sembarangan mengatakan sesuatu dengan suara keras. Saat ini, Narasakasan ada di sini. Bahkan jika aku mengatakan sesuatu yang memalukan, Ayase-san akan mengabaikannya karena pertimbangan, tapi aku tidak ingin orang asing mendengarnya. Mengikuti alur pemikiran itu, aku menyadari sesuatu. Aku secara alami telah ditugaskan untuk seseorang label, total asing. Pada dasarnya, itu membutuhkan premis bahwa ada jenis orang asing lain di luar sana. Ayase-san adalah orang asing, dan ada orang asing lain yang berbeda darinya. Fakta bahwa aku membuat perbedaan ini berarti dia secara bertahap semakin dekat untuk menjadi keluarga, kan? Aku selesai mengganti seragam aku dan melangkah keluar kamar. Ketika aku pergi ke dapur untuk mengambil minuman, aku melihat Ayase-san di ruang tamu, menatap buku kerjanya, dengan Narasakasan mengajarinya. Ayase-san masih mengenakan seragamnya, mungkin karena pertimbangan untuk temannya. Keduanya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Bahkan setelah bercanda dalam perjalanan pulang, Narasakasan kini rajin mengajari Ayase-san. Aku diam-diam membuka lemari es, berusaha tidak mengganggu mereka, dan menuangkan teh barli untuk diriku sendiri. Berusaha untuk tidak terlalu keras, aku kembali ke kamarku. Aku duduk bersila di meja, meletakkan cangkir di depan aku, dan menjalankan aplikasi manga di ponsel aku. Karena aku sangat sibuk dengan ujian, aku tidak punya banyak waktu untuk mengejar apa yang aku baca, jadi aku menggunakan waktu itu sekarang untuk mengejar seri manga. Aku tidak memiliki pekerjaan paruh waktu hari ini, jadi aku memiliki waktu luang yang berharga untuk diri aku sendiri. Setelah sekitar 1 jam berlalu, aku telah mengejar sebagian besar seri yang ingin aku baca. Aku mempertimbangkan untuk memeriksa seri baru yang direkomendasikan Maru, dan akan mengetuk tombol pencarian ketika jari aku berhenti. Di kiri atas layar, aku melihat waktu, pukul 17. Kupikir kali ini adalah saat persiapan makan malam akan dimulai, jadi aku berdiri dengan smartphone di tangan. Biasanya itu adalah tugas Ayase-san, tetapi karena dia memiliki ujian penting Jepang modern besok, dia perlu belajar sebanyak mungkin. Aku menuju ke ruang tamu, dan Ayase-san mengangkat kepalanya. Ah, maaf, ini tentang waktu, kan? Bisakah aku membuat sesuatu yang tidak akan memakan banyak waktu hari ini? Tidak apa-apa, aku akan melakukan sesuatu sendiri. Kamu terus belajar. Betulkah? Aku mencoba membuat senyum meyakinkan saat aku memasuki dapur, dan Ayase-san merilekskan postur tubuhnya dari hampir berdiri beberapa saat sebelumnya. Aku tidak perlu khawatir tentang pekerjaan paruh waktu hari ini, jadi jangan khawatirkan aku. Silakan dan fokuslah pada studi kamu. Terima kasih, itu sangat membantu. Suaranya sedikit ragu, tapi dia berterima kasih padaku dengan benar. Narasakasan menyaksikan pertukaran ini terjadi, meletakkan telapak tangannya di bawah dagunya seperti seorang detektif yang menganalisis sebuah TKP, dan menyipitkan matanya seperti seekor kucing yang penasaran. Bagusnya. Kamu punya suasana suami yang luar biasa untukmu, Asamura-kun. Karakter seperti apa yang kamu lakukan sekarang? Kritikus seni. Aku tidak mengerti. Sambil mengadakan percakapan yang sama sekali tidak masuk akal secara logis dan tidak bertukar informasi nyata apapun, aku membuka situs resep. Saat aku sendirian sebelumnya, aku selalu membuat kari instan dari bubuk, tetapi aku memeriksa isi rak kami untuk memastikannya. Aku menemukan sebuah paket di sana yang sebenarnya aku beli sebelum Ayase-san dan Akiko-san bergabung dengan kami, dengan tulisan, Extra Spicy, tertulis di atasnya, dengan warna merah tua. Karena mereka telah mengurus sebagian besar masakan sejak mereka pindah, jumlah makanan instan atau microwave yang kami makan telah turun drastis. Pada dasarnya, aku tidak tahu seberapa baik dia menangani makanan pedas.
Ketika aku mengingat kembali saat mereka berdua memasak, mereka tidak pernah menggunakan apapun yang pedas. Mereka bahkan membuat hidangan yang lebih mengandalkan rempah-rempah pada ujung spektrum yang manis dan gurih, jadi aku ragu mereka bisa menangani terlalu banyak kepedasan. Tentu saja, ini tidak akan menjadi masalah jika aku bisa bertanya padanya tentang kesukaannya. Namun, karena Narasakasan ada di sini, aku ragu untuk bertanya terus terang padanya. Ada pepatah, lidah anak-anak, yang digunakan untuk mengolok-olok orang yang tidak bisa menangani makanan pedas. Mengumumkan kemampuan kamu sendiri atau ketidakmampuan kamu untuk mengolah rempah-rempah memiliki peluang bagus untuk melukai harga diri orang lain tergantung pada harga diri mereka sendiri. Jadi tidak ada kari malam ini. Sebaliknya, aku akan mengandalkan kebijaksanaan ibu rumah tangga terbesar dalam sejarah, dan menggunakan salah satu berkah terbesar dunia, internet, untuk mencari resep lainnya. Baiklah, ini harus dilakukan. Aku memutuskan resep dan mulai mengerjakannya. Peringatan spoiler, itu berakhir dengan kegagalan. Ya, kurang tepat. Ini tidak hanya tentang kesuksesan atau kegagalan. Aku melebih-lebihkan kemampuan aku sendiri, yang secara praktis tidak ada. Setiap istilah dalam resep itu muskil bagi aku. Apakah tepung kue? Apakah itu berbeda dengan tepung terigu? Bumbu secukupnya? Proses macam apa itu? Siapkan hot plate. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kamu seharusnya memanaskan piring. Rebus selama 5 hingga 10 menit? Seberapa tidak tepat kamu mungkin? Bagaimana kamu bisa tahu kapan itu selesai? Seperti yang seharusnya aku duga, pengetahuan dasar memasak aku terlalu rendah. Aku bahkan tidak bisa membaca resep dengan benar. Aku merasa resep ini jauh lebih rumit daripada ujian Jepang modern yang dihadapi Ayasesan. Untuk saat ini, aku akan memasak nasi. Bahkan aku tahu cara mencuci beras dan menaruhnya di rice cooker. Skenario terburuk, aku bisa menyajikan nasi dengan suku Dani 1 dan menyembunyikan ketidakmampuan aku. Aku menunda kerja keras sampai nanti dan fokus pada apa yang bisa aku lakukan. Dengan pikiran ini, aku mulai mencuci beras. Tentu saja, aku tahu bahwa pada dasarnya aku melarikan diri dari kenyataan. Air dinginnya terasa enak di tanganku. Setelah aku selesai, aku menyiapkan penanak nasi, dan seseorang masuk ke dapur. Asamura-kun. Narasakasan? Ada beberapa minuman di lemari es, jadi bantulah dirimu sendiri. Aku datang ke sini untuk memeriksamu, Asamura-kun, apa kau tidak kesulitan? Apakah kamu memasang kamera di suatu tempat di sini? Aku melihat sekeliling dapur. Aku tidak memata-matai kamu. Aku baru menyadari kamu sedang memasak nasi, jadi kupikir kamu mungkin mengalami kesulitan. Itu tidak normal, memasak nasi dulu? Tergantung keluarga. Di tambang, kami mengurus lauk pauk dan yang lainnya pada akhirnya. Begitu. Tapi sejujurnya, ini cukup memalukan untuk diakui. Aku mengundurkan diri dan menjelaskan semuanya padanya. Yaitu, bahwa aku melihat resepnya dan berpikir aku mungkin bisa melakukannya, hanya untuk berakhir begitu bodoh sehingga aku bahkan tidak mengerti sebagian besar kata yang tertulis di atasnya. Ya, menjelaskan itu akan memakan waktu terlalu lama, jadi aku malah berkata bahwa aku ingin memulai dengan sesuatu yang bahkan aku pahami. Narasakasan menggumamkan, begitu, dengan anggukan, lalu kembali ke ruang tamu. Hei, Saki, kamu bisa melakukan sisanya dengan beberapa pengulangan, kan? Ya, terima kasih. Hebat, kalau begitu kamu bisa melawan pertempuran ini sendirian. Aku akan membantu Asamura-kun memasak. Maksudku, tentu, tapi aku tidak bisa memaksamu untuk mengurus itu. Jangan pedulikan aku. Sudah waktunya bagi Maya-chan untuk menunjukkan kekuatan istrinya, fufu. Aku mengerti. Aku menantikan hasilnya. Ayasesan menatapku dengan bingung. Tentu saja, ekspresiku sama bingungnya. Baiklah, saatnya mengajari pemula memasak onisan bagaimana memegang kendali. Aku menantikan bimbingan kamu. Ya. Narasakasan menggulung setengah lengannya lebih jauh untuk memperlihatkan kedua lengannya.
Dia mendekati aku dengan penuh keyakinan dan energi, jadi aku hanya bisa mengangguk. Biasanya aku harus menjadi orang yang meminta bimbingan, tetapi aku bahkan tidak memiliki energi untuk menunjukkannya. Kalau begitu, mari kita mulai. Apa tujuan dasar kamu untuk hidangan ini? Hasil. Aku tidak terlalu tahu, tapi aku menginginkan sesuatu yang akan membuat kepala Ayah Sesan bekerja dengan baik selama ujiannya besok. Jadi sesuatu dengan nutrisi dan protein yang layak. Kena kau. Daging babi asam manis mungkin yang terbaik di sini. Coba aku lihat. Ah, ketemu. Dia membuka lemari es dan mengeluarkan beberapa daging babi. Sebuah pertanyaan muncul di benak aku. Hah? Apa kita punya daging untuk babi asam manis di sana? Apakah kamu tidak menggunakan jenis floppy itu untuk itu? Ya. Mudah dilakukan dengan potongan daging babi. Tapi tulang rusuk bekerja dengan baik. Banyak resep yang benar-benar menggunakannya. Ketika aku mencari resep dengan itu, aku menemukan banyak resep daging babi asam manis yang menggunakan iga. Yang penting adalah cara kamu memotong daging. Narasakasan membusungkan dadanya seperti seorang guru yang sedang mengajar murid mereka, tapi kali ini aku tidak bisa membalasnya. Faktanya, keterampilan memasak Narasakasan sangat sempurna. Dia mengeluarkan bahan dan bumbu dari lemari es tanpa melihat resepnya, menunjukkan kemajuan luar biasa dengan cepat. Setelah itu, dia membersihkan daging dan bahan-bahannya, sambil mengajari aku setiap langkahnya. Alasan dia bisa mengajar pemula seperti aku tanpa masalah adalah karena dia memiliki segalanya sampai ke T. Dia menunjukkan kepada aku secara langsung apa yang penting untuk dipertimbangkan sehingga aku bisa melakukannya sendiri. Kamu gila, Narasakasan. Kamu hampir seperti guru ekonomi rumah. Tidak bisakah kamu memberikan contoh yang lebih keren? Mungkin koki kelas 1 yang baru saja kembali dari Perancis? Tapi itu akan kehilangan bagian tentang dirimu sebagai guru yang baik. Oh ya. Narasakasan tertawa tanpa peduli di dunia ini. Tapi kau luar biasa, Asamura-kun. Kamu mempelajari segalanya dengan sangat cepat. Itu membuatku ingin mengajarimu lebih banyak lagi. Menurutku itu karena kemampuanmu untuk mengajar. Juga sekarang aku memikirkannya, Ayah Sesan adalah juru masak yang hebat juga. Apa aku satu-satunya orang di tahun sekolah kita yang tidak bisa memasak? Suaraku dipenuhi ketegangan memikirkan diriku yang paling terlindung dari semua orang. Mempertimbangkan bahwa ukuran sampel untuk tes hanya 2 individu, itu tidak memiliki banyak nilai statistik, tetapi kemungkinannya bukan nol. Ahaha, aku ragu aku tahu ini akan terdengar seperti merendahkan diri, tapi menurutku aku cukup ahli dalam hal memasak. Kecemasan samar-samar aku terhempas oleh tawa energik Narasakasan. Syukurlah. Aku menemukan diri aku menghela nafas lega karena dapat menghindari cedera serius pada harga diri aku. Aku memiliki banyak adik laki-laki. Karena orang tua kami selalu bekerja, aku harus mengurus pekerjaan rumah. Ibu ada di rumah hari ini, jadi itu sebabnya aku bisa mengunjungi tempat Saki, tapi itu sendiri cukup langka. Itu mengingatkanku, kamu datang ke sini bulan lalu juga. Tapi tidak pernah sejak itu. Ya. Aku kira sebulan sekali adalah batasnya. Hanya dapat menikmati 1 hari gratis dalam sebulan pasti sulit bagi siswa sekolah menengah seusianya. Belum lagi nilainya. Dia bahkan lebih pintar dari Maru, atau dia pekerja yang lebih keras dari yang dia izinkan. Karena ketegangan dan energinya yang tinggi, aku selalu menganggap dia orang aneh, tetapi sepertinya aku perlu mengevaluasi kembali asumsi itu. Katakan, Asamura-kun, apa benar-benar tidak ada yang terjadi antara kamu dan Saki? Dia tiba-tiba bertanya tiba-tiba. Dia telah selesai menyiapkan bahan-bahan untuk daging babi asam manis dan menyiapkan miso untuk sup miso, mengajari aku cara memasaknya sepanjang waktu. Akan buruk jika ada, kan? Maksud aku, kamu praktis adalah orang asing. Tidak ada hubungan darah dan semua itu. Selama kita punya koneksi dalam daftar keluarga, itu sama sekali tidak oke. Juga, kenapa kamu begitu penasaran tentang hubunganku dengan Ayah Sesan? Mengapa? Itu pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab. Aku hanya merasa Saki telah berubah. Bukankah itu hanya kesanmu tentang dia?
Benar, ya. Bagaimana kamu bisa memiliki pendapat tanpa memiliki kesan pribadi tentang sesuatu? Aku kira kamu ada benarnya. Dia mengalahkan argumen aku dengan perasaan dan emosinya. Hanya orang dengan kemampuan komunikasi yang lemah seperti aku yang membutuhkan penyesuaian logis. Seseorang seperti Narasakasan mungkin tidak perlu menyesuaikan sama sekali. Dia hanya bekerja dengan intuisi dan bereaksi terhadap percakapan. Misalnya, Saki akhir-akhir ini menggunakan lebih banyak parfum. Apakah kamu tahu bahwa? Aku tidak tahu. Terima kasih Tuhan. Jika kamu melakukannya, itu akan sangat menjijikkan. Bisakah kamu tidak menanyakan pertanyaan jebakan seperti itu? Aku senang aku menjawab dengan benar pertama kali. Tentu saja, aku sadar akan gadis-gadis seusia aku, terutama seseorang yang bisa dibilang orang asing yang tinggal serumah dengan aku, tetapi aku tidak akan menatapnya sepanjang waktu, apalagi menyadari seperti apa baunya. Jadi, apa yang bisa kamu ceritakan tentang berapa banyak parfum yang dia pakai? Sekarang musim panas, kan? Kamu mulai berkeringat hanya karena berjalan-jalan, jadi ini musim yang merepotkan bagi kami para gadis. Karena kita tidak ingin berbau tidak sedap karena keringat, kita memakai lebih banyak parfum, menggunakan banyak tisu keringat, dan menggunakan sampo dengan aroma yang lebih kuat. Perempuan melakukan banyak hal. Setidaknya bagi kita yang tertarik pada lawan jenis. Aku melihat. Tahun lalu, Saki paling banyak menggunakan tisu. Lagi pula, dia tidak pernah banyak berkeringat, jadi menggunakan tisu sudah cukup. Jadi maksudmu dia menggunakan lebih banyak tahun ini. Baik. Sepertinya dia menggunakan semua yang dia miliki. Tindakannya pasti dipengaruhi karena seseorang yang dia minati. Atau begitulah yang aku, detektif swasta Maya Chen, telah menyimpulkan berdasarkan intuisi aku, Watson-kun. Hah? Apa maksudmu? Hah? Kamu tidak merasakan apa-apa setelah mendengar bahwa gadis secantik itu mungkin menyadarimu. Biarpun kamu mengatakan itu, maksudku, masuk akal kalau dia menyadariku. Lihat. Aku tahu itu dalam arti romantis. Sekali lagi, tidak, aku benar-benar menyangkal pernyataannya sebelum dia menjadi lebih bersemangat. Dia tinggal dengan lawan jenis yang selama ini seperti orang asing baginya, jadi tentu saja dia sadar akan baunya. Dia mencoba untuk tidak bersikap kasar padaku. Aku juga demikian. Ketika hanya aku dan orang tua aku yang tinggal di sini, aku bisa berjalan di sekitar apartemen dengan rambut acak-acakan, mata longgar, dan piyama bau tidak masalah. Tapi itu tidak berlaku lagi. Ayase-san dan Akiko-san ada di sini. Karena ada kemungkinan selalu terlihat oleh kedua wanita ini, aku tidak memiliki cukup keberanian untuk menunjukkan diri aku dengan penampilan yang ceroboh. Itu adalah sesuatu yang aku pikirkan baru-baru ini, diri aku sendiri. Kurasa itu benar. Kamu akan merasakan hal yang sama di posisinya, Narasakasan. Dia cemberut dan melirik ke ruang tamu, tetapi menarik napas saat melihat sesuatu. Dia dengan lembut menyodok sikunya ke sisi aku dan berbicara dengan suara yang energik. Apa kamu baru saja melihatnya? Saki melihat ke arah kami. Ayase-san melakukannya, aku melihat ke ruang tamu sendiri. Karena itu, Ayase-san dan aku melakukan kontak mata. Mulutnya terbuka sedetik, dan dia mengalihkan pandangannya setelah itu. Selain reaksi aneh itu, baik ekspresi maupun warna wajahnya tidak berubah. Dia hanya melihat buku referensi di depannya lagi. Mungkin dia baru saja mendengar kita membicarakannya. Suaramu cukup keras, Narasakasan. Aku benar-benar berpikir itu adalah tatapan cinta. Aye, mari kita terus gosip. Bahkan seseorang sebaik dia akan bosan denganmu setelah beberapa saat. Ini memalukan, tapi dia selalu kesal padaku, jadi semakin mengganggunya tidak akan mengubah apapun. Lalu mengapa kamu mencoba membuatnya semakin gelisah? Aku benar-benar tidak mengerti sikap Normie ini. Dia bukan orang jahat, tapi terkadang dia terlalu berlebihan. Selagi aku memikirkan itu, sup miso selesai dimasak, begitu pula persiapan kami untuk makan malam. Saat aku melihat waktu, sudah setengah jam 6 sore, dan penanak nasi mengeluarkan suara yang menandakan bahwa nasi sudah matang.
Timiyin yang bagus. Ini mengakhiri Maya Cooking. Dia mengatakan, waktu yang tepat, dengan intonasi yang aneh, melepas celemek ayasesan yang telah dia pakai selama ini, dan menuju ke ruang tamu. Belajar ditunda. Kembalikan nutrisi kamu, Letnan Kolonel Saki. Dia berkata, melompat ke punggung ayasesan dan menempel padanya. Ayasesan pasti sedang mendengarkan musik. Dia mengeluarkan earbudnya, berbicara dengan nada kesal. Kenapa kamu memberiku peringkat di akhir? Tapi terima kasih. Aku merasa tidak enak karena kamu membantu makan malam meskipun kamu seorang tamu. Jangan khawatir, jangan khawatir. Sudah waktunya aku pulang. Hah? Kamu tidak akan makan bersama kami? Ibu mengurus semuanya di rumah, tapi setidaknya aku harus makan malam bersama mereka. Aku ingin menikmati makanannya saat aku bisa. Karena dia bisa mengatakan itu dengan senyuman di wajahnya, mereka pasti keluarga yang bahagia. Untuk seseorang sepertiku yang tumbuh besar sambil melihat orang tuaku selalu bertengkar, dia terlihat begitu mempesona hingga membuatku ingin menutup mataku. Dia mengemasi barang-barangnya dengan kecepatan seperti tentara dan melangkah keluar dari ruang tamu dengan ucapan, "Sampai jumpa." Tepat ketika dia melewati aku di pintu depan, dia menyeringai dan membungkuk untuk berbisik dengan suara yang hanya bisa aku dengar. Aku akan memberimu waktu menyendiri. Sekali lagi, itu bukan. Pokoknya, bye-bye. Aku mencoba untuk menolak, tetapi aku diberi kesempatan untuk melakukannya, dan dia hanya melenggang keluar pintu dengan tangannya melambai ke arah aku. Aku berdiri di pintu dengan linglung, mengawasinya. Ayasesan berdiri dan mendekati aku dengan tatapan bertanya-tanya. Apa yang salah? Apa dia memberitahumu sesuatu yang aneh? Tidak apa-apa. Hanya saja. Hanya apa? Menurutku dia gadis yang aneh. Kamu bisa mengatakannya lagi. Dia benar-benar setuju denganku? Sejujurnya ini mungkin pertama kalinya kami berbagi begitu banyak empati sejak kami mulai hidup bersama. Ah, enak. Jam 7 malam tiba. Pada akhirnya, kami berdua akhirnya makan malam sendirian lagi. Ayasesan memasukkan sepotong daging babi asam manis ke dalam mulutnya, dan matanya terbuka lebar. Daripada murni, hek ya, kebahagiaan memenuhi dadaku, aku merasa lega lebih dari apapun. Aku senang kau menyukainya. Aku merasa kamu memilih babi asam manis karena mempertimbangkan sesuatu. Kamu sungguh perseptif. Aku kira seseorang yang memasak setiap hari dapat mengambil niat di balik pilihan menu. Terima kasih. Aku sangat senang. Sama-sama. Karena itu, Narasakasan pantas mendapatkan ucapan terima kasih yang paling banyak. Maya membuat semua ini. Sejujurnya, aku berhasil. Dia mengajari aku secara praktis setiap langkah, tetapi dia membuat aku mengurus bagian utama. Aku benar-benar merasa dia memiliki cukup bakat untuk menjadi seorang guru. Sama sekali. Jika itu aku akan mengurus semuanya jika orang lain terlalu lama. Aku tahu. Aku rasa itu akan menjadi pilihan yang lebih aman juga. Namun Narasakasan tidak mematahkan sikap gurunya sampai akhir. Aku merasa dia akan menjadi guru sekolah dasar yang hebat, atau mempertimbangkan nilainya, bahkan menjadi guru di pendidikan tinggi. Aku merasa hangat di dalam membayangkan Narasakasan mengasuh anak-anak dengan senyuman. Bagaimana hasil studi kamu? Terima kasih atas bantuanmu, aku memecahkan semua pertanyaan ujian tiruan Maaya. Aku senang mendengarnya. Ketika aku memberitahu Maaya tentang metode belajar Jepang modern dia berkata, bukankah mengambil jalan memutar seperti itu benar-benar tidak efisien, kamu tahu? Ya. Itu mungkin salah satu metode belajar yang lebih memakan waktu, pastinya. Bahkan jika kamu tidak dapat sepenuhnya memahami teks di depan kamu, selama kamu memahami isinya pada tingkat yang paling mendasar, kamu dapat membuatnya bingung. Namun, cara memecahkan masalah ini paling bermanfaat bagi mereka yang memiliki pengetahuan aktual, tetapi itu hanya berhasil jika ada jawaban pasti untuk pertanyaan yang dapat dipahami sebagian besar orang. Setiap tingkat pemikiran yang menyeluruh dan rasional sama dengan kurangnya fleksibilitas.
Karena Ayasesan adalah orang seperti itu, jika dia menemukan pertanyaan yang memungkinkan jawaban yang tidak jelas, dia mungkin akan membeku secara otomatis. Itulah mengapa perlakuan drastis di bundaran ini adalah satu-satunya cara baginya untuk berhasil dalam bahasa Jepang modern, tanpa memaksanya untuk menerima jawaban yang tidak jelas. Sebelumnya, Ayasesan memuji fleksibilitas temannya, Narasakama Ayasan. Dia menghubungkan ini sebagai alasan dia sangat populer di kelas. Mereka mengatakan bahwa orang tertarik pada orang yang sangat berlawanan dengan mereka. Itu akan menjelaskan mengapa Ayasesan sangat akrab dengan Narasaka-san. Dan bukan hanya itu. Ini juga menunjukkan bahwa dia menerima keragaman di tingkat mental. Dia tidak mengandalkan stereotip, melainkan memiliki sikap yang memungkinkan percakapan yang sesuai. Kupikir ini karena prasangka ayahnya, karena dia telah melihat ibunya ditekan secara mental olehnya, tapi mungkin itu belum semuanya. Semua yang mengikuti ini hanyalah asumsi aku sendiri. Aku tidak bisa mengkonfirmasi ini secara langsung, jadi ini adalah deduksi aku sebagai pengamat luar, bisa dikatakan. Jika aku harus menebak, dia melawan dan melawan darah ayahnya, yang tidak bisa dia hormati. Alur pemikirannya padat, tertulis di batu, yang tidak memungkinkan ketidakjelasan, hanya mengizinkan hitam dan putih, menyetujui segala sesuatu dari sudut pandangnya sendiri, yang mendorongnya ke kecenderungan ingin melakukan semuanya sendiri. Karena itulah, untuk menjaga kelenturan yang tegas ini, dia memakai baju besi tebal ini. Tentu saja, ini semua hanyalah dugaan di pihak aku. Tidak perlu khawatir. Semuanya baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja untuk ujian yang sebenarnya besok. Aku melihat. Ayasesan memberiku senyuman meyakinkan. Dia pasti sudah menebak alasan kenapa aku tiba-tiba menjadi diam. Karena aku tidak bisa memberitahu dia tentang proses berpikir aku sekarang, aku tidak punya banyak bukti untuk itu. Aku yakin kamu bisa melakukannya, Ayasesan. Terima kasih, Asamura-kun. Manusia melamar, Tuhan yang menentukan, seperti yang mereka katakan. Ayasesan mencengkeram sumpitnya erat-erat dan membawa lebih banyak daging babi ke mulutnya. Lezat. Sampai kami selesai makan malam, dia terus mengulanginya sendiri, berterima kasih kepada aku dan memberitahu aku bahwa makanannya enak. Ujian yang ditakdirkan besok. Akankah dia bisa mencapai kebebasan untuk liburan musim panas? Atau akankah dia dibatasi oleh kelas tambahan? Kesimpulannya sudah dekat. Anehnya, terlepas dari kenyataan bahwa ini sama sekali bukan masalah aku, rasanya nasib aku sendiri bergantung pada peristiwa ini. Tapi aku menutup perasaan sombong ini dan berharap yang terbaik untuk saudara tiriku. Lakukan yang terbaik, Ayasesan.